Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kenikmatan tambahan yang lebih banyak untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan ini adalah mengaji kitab Tafsir Asmaul Husna yang dipimpin yang dikarang atau musnafnya adalah Syekh Ahmad Abdul Jawad dan juga kitab syarahnya oleh Abdul Halim Mahmud, Syekh Abdul Halim Mahmud dengan tafsir Asmaul Husna, yaitu pada Asmaul Husna pada nomor yang pertama adalah Ar-Rahmanu Jalla Jalaluhu. Ar-Rahmanu artinya pengasih. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Pada surat Toha ayat 5 disebutkan, yaitu Allah yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Surat Toha ayat 5. Wa makna tafsir Ar-Rahman adalah sebagai berikut. Wa makna Ar-Rahmanu Jalla Jalaluhu Anaudur rahmati al-wasiati asyamilati. Makna Rahman adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, yang luas dan yang meliputi segala kasihnya. Al-muta'attifu bi rahmatihi, yang dia Allah adalah zat yang maha luas atau maha halus dengan kasih sayangnya atau dengan pengasihnya. Wa jalali ni'amihi, dan Allah adalah zat yang sangat agung dengan nikmat-nikmatnya, ala jami'i khalqihi, atas semua makhluknya. Jadi Allah itu mengasihi semua makhluknya, apakah itu orang Islam atau orang tidak Islam, atau apakah orang kafir atau orang Islam, apakah orang munafik atau orang Islam, orang mukmin, ataukah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanahu wa ar-rahmanu ar-rahimu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Istawa ala arsyihi, dia adalah orang yang bersemayam di atas arasnya. Wa tajalla ala khalqihi, dia adalah zat yang maha agung atas makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih. Walaisa bismil mutakabbiril jabbari. Seseorang tidak boleh dengan menamakan nama Allah, yaitu Al-Mutakabbir Al-Jabbar, orang yang sombong, karena seorang makhluk tidak punya hak untuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Al-Jabbar. Al-Jabbar adalah zat yang menutup kekurangan, karena hakikat zat yang menutup kekurangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Mutakabbir, hamba yang sombong, itu juga tidak boleh. Abdul Jabbar, ya hamba yang menutup segala kekurangan, itu adalah itu tidak apa-apa. Kalau Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, jadi seseorang hamba yang namanya Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, itu adalah tidak boleh, karena yang mempunyai sifat sombong adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang punya sifat menutup segala kekurangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ursila rasulahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
birrahmati al-amati. Seperti itulah Nabi Muhammad SAW diutus dengan sebagai rasul atau sebagai utusan dengan dasar pengasih pada semua umat. Jadi jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat ar-rahmah, yaitu sifat pengasih adalah hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul adalah utusan Allah yang mempunyai sifat mengasih, yaitu mengasihi kepada orang Islam dan juga mengasihi kepada orang yang kafir. Wa ma'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pada surat Al-Anbiya ayat 107 disebutkan, dan kami Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kepada kamu Muhammad kecuali memberi pengasih kepada seluruh alam. Jadi Rasulullah itu mengasihi kepada seluruh alam. Karena sunnah Rasulullah SAW hakikatnya adalah sunnah yang tidak hanya mengasihi di dunia, tapi dia juga mengasihi di akhirat. Rasulullah punya sifat belas kasih atau pengasih. Karena Rasulullah adalah zat yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ar-rahmah, yaitu pengasih kepada sesama makhluk. Fa khalaqallahu rasulahu bil khuluqil adzim. Fa khalaqallahu rasulahu bil khuluqil adzim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan budi pekerti yang sangat agung. Wa zayyanahu bil khilmi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghiasi budi pekertinya dengan halus, sikap yang halus, wal karami, dan sifat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa usniya alaihi biqauli al-karimi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 126. Wa innaka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad adalah orang yang sangat adalah orang yang berperilaku yang sangat agung. Sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur, sangat luhur atau sangat agung. Ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai sifat Ar-Rahman, yaitu pengasih, Ar-Rahmah, yaitu pengasih kepada sesama umatnya. Maka Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul yang mempunyai benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fis sama'i rahmanun wa rasuluh Muhammadun fil ardi madarun min madai rahmati rabbi ar-rahmani ar-rahimi. Di sini musannaf pengarangnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit adalah zat yang maha pengasih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi adalah sebagai penampakan dari penampakan kasih sayangnya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang menjadi fenomena atau penampakan dari yaitu sifat ar-rahmah, yaitu sifat kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi Rasul itu orang yang sangat sayang kepada umatnya, sayang di dunia, sayang di akhirat. Hanya dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah yang menyelamatkan, yaitu dari api neraka, diselamatkan untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wafham makna qaulallah. Wafham makna qaulallah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza qala wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatihu qalilan sumattaruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Surat yaitu Al-Baqarah ayat 126. Surat Al-Baqarah ayat 126 ini ini artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Dialah Allah berfirman, dan orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab atau siksa neraka, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 126, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan kepada orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dia adalah mempunyai kesenangan yang sesaat saja ketika hidup di dunia, di mana nanti ketika hidup di akhirat dia tidak diberi, yaitu diberi belas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Belas kasih Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang yang kafir hanyalah ketika berada di dunia saja. Mereka orang kafir yang berada di akhirat nanti, dia adalah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam azab neraka, dan itulah sebaik-baik kembali mereka, yaitu dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmatallahi syamalat al-mu'mina wal kafira. Sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu meliputi orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki, kemudahan, kemudian umur, kesehatan, kelebihan. Begitu juga orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jabatan, pangkat, kemudian dunia, kemudian uangnya banyak, hartanya banyak, mempunyai kedudukan, mempunyai kelebihan, segalanya lebih. Apa itu? Kedudukannya lebih, uangnya lebih, kemudian harta bendanya lebih. Semuanya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik orang mukmin maupun orang kafir diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ammat jami'a makhlukati. Seperti halnya yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua makhluknya. Hewan, tumbuhan, kemudian orang Islam, orang tidak Islam, orang Muslim maupun orang tidak Muslim, semua diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Qala Allah taala wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ini pada surat, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 165 disebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku, ya, dan rahmatku adalah yaitu luas atas segala sesuatu, dan rahmatku atau kasih sayangku adalah luas atas segala sesuatu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang betul-betul kaya, orang yang tidak punya, orang yang mukmin, orang yang kafir, semua diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Karena semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hewan, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hewan melata pun, hewan yang kecil-kecil seperti amuba, kemudian seperti semut dan sejenisnya, hewan yang kecil semuanya dijadang rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadzal ismu Ar-Rahmanu jalla jalaluhu la yusama bihi ghairullahi wa huwa jarin majral alami al-mufradi. Nama ini yaitu nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman jalla jalaluhu yang pada keagungannya adalah Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat keagungan yaitu sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Itu adalah yang tidak boleh dinamakan, seorang tidak boleh dinamakan Ar-Rahman selain Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sifat Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama kita ini punya anak namanya Ar-Rahman, itu tidak boleh. Maka harus dikatakan Abdurrahman. Ya, hamba Allah yang Maha Pengasih, itu boleh. Abdullah Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, itu boleh. Karena dengan apabila sifat Ar-Rahman, ya, apabila sifat Ar-Rahman itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sifat Ar-Rahman itu adalah sifat yang menempati tempatnya alam atau nama yang satu, nama alam al-mufrad. Alam mufrad itu adalah nama yang hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, manusia, anak, begitu seterusnya, di antara anak-anak kita tidak boleh dinamakan hanya nama Allah yaitu Ar-Rahman, itu tidak boleh. Walam yarid fil Qur'ani mujarradan min al-ta'rif. Dan ini adalah di dalam Al-Quran sifat Ar-Rahman itu tidak ada yang di situ tidak terdapat al, selalu ada al yaitu Ar-Rahman. Tidak ada Ar-Rahmanun, enggak ada. Tapi selalu ada Ar-Rahman di dalam Al-Quran. Wa'lam anasma Ar-Rahman jalla jalaluhu aslun lil istiqaqir rahmati. Ketahuilah kamu semua, kamu bahwasanya nama Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, adalah zat yang menjadi pokok pada keluarnya sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tercermin dari sifat yaitu Ar-Rahman. Dia adalah memberi belas kasih kepada semua makhluknya. Wa kadzalika istaqat min asma'i al-husna jami'u sifati wal af'ali. Begitu juga dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik yaitu Asmaul Husna, semua sifat-sifat dan pekerjaan-pekerjaan Allah itu semua adalah pangkalnya dari sifat Ar-Rahman, yaitu belas kasih pada makhluknya. Fahuwa al-awwalu qabla kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pertama sebelum pada segala sesuatu. Allah adalah zat pertama, tetapi tidak berakhir. Zat yang pertama tapi berakhir. Kalau kita manusia adalah zat yang mempunyai sifat yaitu akhir, karena kita ada ini karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sakit juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini juga hidup karena Allah. Kita pun mati karena Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hidup atau mati, ada atau tiada ada, itu ada karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah yang menciptakan kamu dan segala sesuatu yang menjadi pekerjaanmu. Pekerjaan kamu adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kamu sendiri ada. Namanya manusia. Apakah itu namanya Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, Rasid, Mursidah, Rosidah, Laila. Semua yang dinamakan manusia itu adalah ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala pekerjaan manusia kita semua adalah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini umpama punya kelebihan, alhamdulillah ya Allah, kami bersyukur ya Allah atas segala yang Engkau kehendaki kami punya kelebihan, segala kelebihan Engkau kehendaki kepada kami ya Allah.
Itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila kita dalam keadaan kekurangan, kita pun harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan kami sebagai orang yang dalam kekurangan ya Allah. Nah, begitu juga dalam dalam seorang kita semua dalam serba, yaitu serba kurang ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan kami dalam keadaan serba kurang ya Allah. Semoga dengan keadaan serba kurang ini ya Allah, aku bisa dekat kepadamu, aku bisa beribadah dengan kamu sebaik-baiknya ya Allah. Aku bisa bersimpuh kepada kamu, aku bisa beribadah dan bisa minta pertolongan kepadamu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ini karena yang kita ciptakan, yang kita lakukan, yang kita alami, semua adalah karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita sendiri, tapi karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita semua ini sudah berbuat dengan sebaik-baiknya, itulah memang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila kita ini berbuat dengan seburuk-buruknya, sudah diberi pengajaran, pengertian, diberi pengajian, diberi mau'idhah, pitutur, tetapi sudah memang tidak bisa, selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dusta, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala ana ar-rahmanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya adalah zat yang Maha Pengasih. Saya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih. Pengasih ini adalah mengasihi semua makhluknya. Kita yang ahli maksiat, dipol-polake maksiate, Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengasih. Orang yang tidak pernah sholat juga Allah Subhanahu wa taala Maha memberi pengasih. Orang yang kaya yang tidak mau zakat juga Allah selalu memberikan pengasih. Orang sehat yang tidak mau sholat juga Allah Subhanahu wa taala memberi pengasih. Orang yang sehat tidak mau berpuasa Ramadan juga Allah memberikan pengasih. Orang yang kaya raya, hartanya banyak, serba lebih, tidak mau ibadah haji, juga Allah pun masih memberikan pengasih. Ana khalaqtu ar-rahima. Saya ini adalah zat yang menciptakan, yaitu kasih sayang. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Dan aku keluarkan dari sifat ar-rahim, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, satu nama dari namaku. Faman wasolaha wasoltuhu. Siapa yang menyambung kasih sayang kepada orang lain, maka siapa yang menyambung kasih sayang itu, maka aku pun menyambungnya kasih sayangnya. Waman qata'aha qata'tuhu. Siapa yang memutus kasih sayang, tali silaturahim atau kasih sayang kepada seseorang, kepada hamba yang lain, maka pun aku memutus kasih sayangku kepadanya. Waman qata'aha qata'tuhu. Siapa yang memutus kasih sayang yang telah aku berikan, sifat kasih sayang manusia yang telah aku berikan kepadanya, tetapi ia memutusnya, maka aku pun memutus kepadanya kasih sayangku kepadanya. Jadi kita ini perlu menyambung tali silaturahim, yaitu menyambung tali kasih sayang. Nah, karena kasih sayang itu adalah salah satu unsur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sifat yaitu pengasih kepada kita semua. Maka kalau kita semua ini apabila kita semua ini adalah orang yang memberikan pengasih kepada orang lain, kepada hamba, kepada makhluk, kepada tumbuhan, kepada orang tua, kepada saudara, kepada orang lain, maka Allah pun akan memberi kasih sayang kepada kita. Sebaliknya apabila kita ini adalah memutus tali kasih sayang kepada orang lain, memutus mengasihi kepada orang tua, mengutus mengasihi kepada saudara, mengutus mengasihi kepada handai tolan teman kerja, mengutus mengasihi kepada orang lain, mengutus mengasihi kepada saudara-saudara kita, maka Allah pun akan memutus kepada orang yang memutus kasih sayang kepada orang lain. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa Tirmidzi wal Hakimu an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Hakim, yang sumbernya dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang sangat kaya, namanya Abdurrahman bin Auf. Sumber hadis ini ada hadis yang sumbernya dari Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Hakim. Maka kita semua ini dalam membenahi hati kita, maka ini perlu menjalin kasih sayang. Kasih sayang itu sangat nikmat. Hidup itu harus kasih sayang. Kasih sayang, menyayangi, menyayangi sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Menyayangi kepada sesama manusia, orang Islam, orang non-Islam harus kita sayangi. Menyayangi kepada sesama negara penduduk di NKRI, menyayangi kepada sesama teman kerja, kemudian menyayangi kepada orang lain, menyayangi kepada saudara, menyayangi kepada kerabat, menyayangi kepada orang tua kita khususnya. Yang paling kita wajib adalah menyayangi kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza fakarta fi ma'ani hadil ayati waqtirani ismir rahman bismillahi al-azami da'auta ar-rahmana li kulli ma anta muhtajun ilaihi. Apabila kamu berpikir di dalam ayat-ayat ini, arti dari ayat-ayat ini, dan juga diiringi atau disertai dengan nama Ar-Rahman, nama kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah yang paling agung, maka kamu akan minta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat kasih sayang pada segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita butuh hidayah karena Allah memberikan hidayah, itu karena kita mendapat hidayah, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki karena itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi suami, diberi istri, diberi anak, diberi jabatan, diberi kedudukan, diberi kelebihan atau diberi kekurangan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah ini ada kalanya yang lebih, ada kalanya yang kurang. Kasih sayang Allah dapat berupa adalah orang yang kaya, ada yang kasih sayang Allah berupa orang yang sangat miskin, ada orang yang kasih sayang Allah berupa dalam keadaan pas-pasan. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Qala Allah taala subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul idullaha aw idur rahmana ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ini surat, yaitu surat Al-Isra ayat 110. Katakanlah Muhammad, berdoalah kamu semua pada Allah, mintalah atau berdoalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdoalah dengan Allah yang Maha Pengasih di dalam hari-hari di mana kamu semua berdoa, maka baginya Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai asmaul husna, yaitu nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang baik, nama-nama yang Allah yang indah, yang berumah, yang jumlahnya 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'u, Al-Musawwir, Al-Ghafar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basid, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mundilu, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakim, Al-Adil, Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Halim, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang baik, namanya Asmaul Husna. Maka berdoalah kita semua orang Islam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Bisa juga kita berdoa ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim, ya Jabbar, ya Qahir, ya Wahhab, ya Mu'min, ya Muhim, ya Muhaimin. Kita minta kasih sayang Allah dengan Ar-Rahman. Kita minta belas kasih Allah, minta yaitu penyayang Allah, yaitu kita berdoa dengan Ar-Rahim, kita minta rezeki, berdoa dengan asma Allah Ar-Razzaq, kita minta yaitu keselamatan, berdoa dengan nama Allah As-Salam, kita minta yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asma al-husna yaitu Al-Hafid.
kita minta di rahmat atau pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna yaitu Al-Wahhab. Kemudian kita minta dibukakan rahmat kasih sayang Allah, dibukakan hati-hati kita, hati-hati anak-anak kita ketika anak kita belajar, supaya diberi kemudahan, dibuka hatinya, dibuka pikirannya, dibuka hatinya. Kita berdoa dengan yaitu Al-Fattah, Dat yang maha pembuka, Dat yang maha pembuka hati, pembuka jalan, pembuka rezeki, pembuka berbagai sesuatu yang kita minta. Begitu seterusnya kita minta yaitu sesuatu yang menjadi kekuasaan. Kita minta kekuasaan yaitu dengan minta yaitu kekuasaan atau punya polisi kebijakan kekuasaan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Allah yaitu Al-Maliku Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Kita minta kemuliaan, ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim. Al-Karimu Jalal Jalalu, Al-Karimu Jalal Jalalu, Al-Karimu Jalal Jalalu. Jadi kalau kita minta ini tidak boleh ya Allahu, ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Maliku, Al-Yaqutus, As-Salamul, ya Salamu Al-Muhaminu, Allahumma, Ar-Rahmanu, Allahumma. Karena minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dengan huruf nida panggilan. Ya Allahu tidak boleh. Ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Maliku tidak semua. Tidak boleh karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan makhluk. Panggilan itu adalah ditujukan kepada makhluk. Kita manggil kepada orang tua, manggil saudara dan seterusnya. Namanya ya, huruf panggilan, huruf nida namanya, itu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Huruf nida itu berlaku untuk sesama manusia. Jadi kalau Allah itu Allahumma itu artinya sama sebenarnya. Cuma Allahumma itu asalnya adalah ya Allahu. Ya Allahu, ya Allah. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala adalah bukan makhluk, dia adalah khalik, maka huruf nida tidak berlaku untuk khalik. Jadi huruf panggilan nida yaitu hai itu tidak berlaku untuk pencipta yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka huruf nida ya itu maka panggilannya bukan ya Allahu tapi Allahumma. Seperti yang disebutkan dalam Nadhoman Alfiyah Ibnu Malik, wa aksarullahu ma fi ta'widi wa syatta yallahu ma fi qaridi. Yang paling banyak adalah Allahumma. Kalau ya Allah Allahu itu juga adalah syad, pendapat yang syad atau pendapat yang memang tidak diberlakukan. Yang diberlakukan adalah sebenarnya adalah Allahumma, karena adalah Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bukan makhluk, maka kita tidak minta dengan ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma, artinya juga aslinya sama, cuma dalam ilmu bahasa Arab itu adalah pakainya Allahumma, tapi yang kita tujukan adalah artinya adalah sama, ya Allah Allahumma, ya Allah Allahumma artinya ya hai Allah, ya Allah juga hai Allah. Cuma dalam ilmu dalam ilmu bahasa konteks linguistik atau bahasa menggunakan ya Allahu itu tidak boleh karena Allah bukan makhluk tapi Allah adalah pencipta atau khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika aujaballahu subhanahu as-sujuda lidzati ar-rahmaniyah lidzati ar-rahmaniyati dunasairi asma'i wa sifatihi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk sujud kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat kasih sayang. Kita diwajibkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud lewat salat, ibadah salat. Kita sujud itu artinya kita menghambakan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah salat, lewat ibadah taat lewat ibadah puasa, taat lewat ibadah haji, taat lewat ibadah umrah, taat dengan segala sesuatu yang menjadi perintah Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dunasairi asma'i wa sifatihi, selain nama-namanya, selain nama-namanya yang lain dan sifat-sifatnya yang lain.
dan sifatnya Allah. Alam tara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan pada surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 18, ya ini. Alam tara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa kasirun minan nas. Tidakkah engkau tahu, alam tara, tidakkah engkau tahu Muhammad, anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Tidakkah engkau tahu Muhammad bahwa siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih. Jadi matahari, makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi, mereka semua adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih. Matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bintang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, cakrawala yang semua bintang-bintang yang jumlahnya tidak terbatas, kemudian cakrawala di langit yang jumlahnya tidak terbatas, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung yang kita namakan adalah benda yang mati, itu adalah hakikatnya menurut Allah Subhanahu wa taala adalah benda hidup, karena gunung-gunung adalah selalu membaca tasbih, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, membaca tasbih sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi. Sesuatu yang ada di langit selalu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupa bulan, yang berupa bintang, semua benda-benda cakrawalan di langit selalu membaca tasbih, subhanallah, 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 membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari setiap hari kita lihat, pagi sore, pagi siang sore, pagi siang sore, itu adalah karena yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersinar di pagi, di siang dan sore setiap hari, yang menjadi segala sumber cahaya, sumber penghidupan yang paling besar. Cahaya yang paling besar adalah matahari, di mana dengan matahari kita semua bisa melihat. Dengan matahari kita semua bisa melihat secara zahir, kemudian ada tumbuhan, ada hewan, ada siang, ada malam. Itu adalah roda perputaran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat matahari. Ingat bahwa matahari pun itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, di mana matahari pun akan padam, akan mati, akan rusak. Yang setiap hari memberikan penerangan kepada kita semua, itu pun nanti akan rusak. Kapan itu akan rusak, akan mati, akan padam, yaitu pada hari kiamat. Begitu seterusnya bulan di malam hari selalu memberi penerangan, menerangi bumi, di mana adanya para pelaut bisa mencari ikan di saat cuaca terang, menjadi bagian hikmah yang diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Para melaut bisa berlayar di sana yang mencari ikannya di saat matahari terang atau di saat matahari gelap. Begitu juga seterusnya di saat matahari pagi, siang, sore, di mana kita semua manusia, yang namanya manusia bisa mencari penghidupan. Yang petani mencari penghidupan ke sawah, yang pekerja kantor mencari penghidupan ke kantor, yang dokter mencari penghidupan ke rumah sakit, dan seterusnya. Ini adalah bagian adalah regulasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah karena benda-benda yang ada di langit dan benda-benda yang ada di bumi, semuanya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamaru, matahari juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qamaru, rembulan juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wawunya wawu atof, semua sujud kepada Allah. Yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ya, semua yang ada di langit-langit dan orang yang ada di bumi, semua dan orang yang ada di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nujumu, bintang-bintang
bintang-bintang yang ada di langit, yang jumlahnya tidak terbatas, kita tidak bisa menghitung berapa miliar atau berapa ratusan juta atau miliatan bintang yang ada di langit. Semua juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jibalu, kemudian pohon-pohon. Pohon-pohon adalah juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana pohon mati itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang di mana dikehendaki mati juga karena mati itu juga karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti bintang-bintang jatuh, bintang jatuh mati kemudian jatuh ke bumi itu juga karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ciptaan Allah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, benda-benda yang ada di langit. Kemudian wasyajaru, pohon-pohon juga semua adalah sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Simbol sujud itu adalah simbol ketaatan, kepasrahan. Seperti halnya kita sholat ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika kita sholat, kita merasa kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah simbol kepasrahan, simbol ketaatan, simbol mengikuti, simbol yaitu sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari bisa bersinar bukan karena memang matahari itu adalah selalu langgeng seterusnya, tidak pernah ada batasnya, selalu bersinar. Sinarnya itu bukan karena matahari sendiri. Sinarnya itu adalah karena ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Bulan itu bisa bersinar bukan karena bulannya memang selalu dia bersinar. Karena bulan itu bersinar, itu karena memang juga yaitu bukan itu juga karena menjadi dia adalah orang yang dia adalah zat makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyajaru, pohon-pohon, wadawabu, hewan-hewan melata. Ada hewan semut, ada hewan melata yang sangat kecil-kecil, bahkan hewan yang ada di laut yang begitu luas tanpa batas lautnya 2/3 daratan, di mana di situ ada ikan-ikan, ada ikan yang sangat besar luar biasa, ada yang ikan yang sangat kecil, ada ikan yang sedang dan seterusnya. Semua diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya hidup. Karena Allah pun juga ikan-ikan juga, hewan-hewan melata juga karena Allah pun juga mati. Jadi hidup juga memang karena Allah, mati juga karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita manusia ini adalah hidup memang karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak pun kita mati juga karena kita memang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita semua mati. Yang tua-tua mati, yang muda mati, yang tidak sakit pun mati, yang sakit pun mati. Mati yang karena mendadak, mati yang karena karena ada virus, yang mati yang karena tidak ada virus, mati yang karena karena suatu hal kecelakaan dan seterusnya. Ya, dan seterusnya, mati yang karena karena tidak ada sebab, tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa peringatan atau tanpa tanda-tanda tertentu sehat kemudian mati. Itu juga memang karena kita ini adalah bagian makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk yang ada di bumi, mangfil ardi, orang yang ada di bumi. Orang yang ada di bumi ini juga kita semua termasuk orang yang ada di bumi. Namanya orang yang berakal, punya akal, punya hati, punya pikiran, punya roh, punya jasad. Ini namanya orang. Kalau seseorang yang tidak punya rohnya itu tidak ada, itu namanya bukan orang lagi, tapi namanya mayit. Mayit disemayamkan di bumi. Kita ini namanya orang. Orang ini harus bisa mensujudkan kita semua kepada zat yang bisa membuat kita hidup. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita hidup. Kita hidup ini bukan karena siapa-siapa. Yang membuat kita hidup ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala yang menjadi perilaku kita sehari-hari, nafas kita, jantung kita, ginjal kita, segala yang menjadi peredaran darah, semua yang menjadi sistem yang ada di tubuh kita, ini juga semuanya ini adalah berjalan karena memang zatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sempurna kepada kita semua. Kita semua kalau tidak ada nyawa pun kita mati. Kita semua tidak ada ginjal pun juga kita
kita semua ini darah tidak bisa memompa. Ya, ketika kita semua kalau tidak ada jantung pun maka kita tidak bisa bernafas. Begitu seterusnya. Sistem yang ada pada badan kita ini adalah satu sistem yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Maka kita ini harus sujud. Bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah ini adalah zat yang Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Meskipun umpama kita ini banyak dosa, pol-polan oleh dosa, salat mboten nate purun, poso mboten nate purun, kemudian zakat yang mboten nate purun, haji pun mboten nate purun, tidak pernah mau salat, tidak pernah mau zakat, tidak pernah mau haji, tidak pernah mau puasa. Ibaratnya seperti itu. Ya, orang Islam tapi tidak mau apa-apa. Itu juga pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang. Sehat diberi sehat, umur diberi umur panjang. Ya. Kemudian rezeki ya diberi rezeki. Bahkan orang-orang yang tidak mau dekat-dekat kepada Allah sing dablek itu biasanya kok malah umur sing dawa-dawa, tapi ora sadar-sadar. Ya, diberi umur panjang tapi tidak sadar-sadar. Ini adalah naudzubillah min dzalik. Kita ini kadang ini yang soleh-soleh, yang alim-alim, ini kadang ini yang umurnya pendek. Lah semoga kita doakan orang-orang yang alim, orang yang soleh, orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang menjadi penerang agama ini semoga diberi yaitu umur yang panjang yang selalu memberikan penerangan, memberikan hidayah, memberikan petunjuk yang benar di jalan yang benar kepada sesama orang Islam. Maka kita doakan para ulama, para kiai, para umara, para pemimpin kita semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ulama yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang diberi barokah oleh Allah, bumi Indonesia yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya doanya Nabi Ibrahim, seperti doanya Nabi Ibrahim yang disebutkan ya pada yang disebut oleh Nabi Ibrahim, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa ummatu qalilan summa taruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Surat Al-Baqarah ayat 126. Mari kita berdoa untuk bumi pertiwi, untuk negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang selalu diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu beri rahmat, jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah lojiwale moroh jinawe murah sandang murah pangan. Hamba hewan-hewan yang melata dan banyak di antara dan banyak di antara kasirun minan nasi, dan banyak di antara manusia. Ya, ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita yang manusia ini, yang namanya manusia, segeralah yang selalu bertobat, segera untuk bisa bertobat, untuk bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bisa sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi husnul khatimah. Yang belum bisa sujud karena banyak maksiat, semoga diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala untuk bisa bertobat, bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, kemudian matahari, kemudian bulan, kemudian bintang, pohon-pohon, kemudian hewan-hewan melata. Semua kebanyakan semua manusia, mereka adalah bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa ma rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ini disebutkan pada surat, yaitu surat Al-Furqan ayat 60. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapa yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh dari mereka makin jauh lari dari kebenaran.
Jadi kita semua ini supaya tidak lari dari kebenaran. Kita ini harus sadar bahwa kita ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, termasuk kita semua ini adalah ada karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ada karena sendirinya, tapi ada karena Allah Subhanahu wa taala. Lantarannya lewat ibu kita yang melahirkan, lantarannya lewat berbagai cara, berbagai lantaran bapak dan ibu kita. Tapi hakikatnya semuanya kalau kita berpikir secara hakiki, bahwasanya kita ini lahir bukan karena siapa-siapa, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada ismu ar-Rahman jalla jalaluhu fil basmalati mi'atun bi arba'in mi'ah wa arba'ata asyrata maratan fi awal kulli suratin. Nama Ar-Rahman itu ada di dalam surat di dalam basmalah, yaitu 124 kali, 124 kali di setiap surat dari surat-surat Al-Qur'an. Illa fi surati as-Saif, surat Baroah, kecuali dalam surat Baroah, yaitu surat Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in. Tabarakalladzi biyadil mulku, surat Al-Mulk, itu surat Baroah. Fa waradat al-basmalatu fi surati Naml marrataini. Di dalam surat Naml di dalam surat An-Naml itu namanya nama basmalah itu ada 2 kali. Wa kadzalika warada ismu Ar-Rahman jalla jalaluhu khamsan wa khamsina marratan. Begitu juga di dalam nama Ar-Rahman juga berlaku, yaitu 55 kali fil Qur'anil Azim, yaitu di dalam Al-Qur'an, fi suratil Baqarah marratan, pada surat Al-Baqarah sekali. Jadi surat Ar-Rahman itu juga pada surat Al-Baqarah itu sekali. Wa fi Ra'di marratan, di dalam surat Ar-Ra'd itu juga sekali. Wa fil Isra'i marratan, di dalam surat Isra juga sekali. Wa fi Maryama khamsata asyrata marratan, di dalam surat Maryam, di dalam surat Maryam itu ada di dalam surat Maryam kata Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih, itu ada 15 kali. Wa fi Toha arba'a marratin, di dalam surat Toha kata Ar-Rahman itu ada 4 kali. Wa fil Anbiya'i salasa marratin, surah kata Ar-Rahman di surat Anbiya ada 3 kali. Wa fil Furqan khamsa marratin, kata Ar-Rahman di surat Al-Furqan yaitu ada 5 kali. Wa fi Syu'ara marrataini, di dalam surat Asy-Syu'ara kata Ar-Rahman ada 2 kali. Wa fi Nakhli marratan, di dalam surat An-Nahl semut itu kata Ar-Rahman ada sekali. Wa fi Yasin arba'a marratin, di surat Yasin kata Ar-Rahman ada yaitu ada 4 kali surat Yasin. Wa fi Fussilat marratan, di dalam surat Fussilat kata Ar-Rahman itu ada sekali. Wa fi Zukhruf sab'a marratin, di dalam surat Az-Zukhruf ada 7 kali. Wa fi Qaf marratan, di dalam surat Qaf ada sekali. Wa fil Hasr marratan, surah kata Ar-Rahman dalam surat Hasr ada sekali. Wa fil Mulki arba'a marratin, surat Al-Mulk Surat Al-Mulk itu ada, di dalam surat Mulk ada 4 kali. Surat kata Ar-Rahman, surat Al-Mulk ada 4 kali. Wa fi Amma marrataini, di dalam surat Amma, surat Amma yatasaalun anin nabil adim dan seterusnya, itu ada kata Ar-Rahman ada 2 kali. Wa fil Fatihati marratan, dan di kata Ar-Rahman di surat Fatihah ada sekali. Maka jumlahnya di sini adalah kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran jumlahnya ada 55 kali. Ini analisa atau yaitu pengarang kitab musonefnya, yaitu Syekh Ahmad Abdul Jawad dari kota Kairo, Mesir. Yaitu semuanya kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran itu ada 55 kali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pada surat Al-Furqan ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmana anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka dan apabila dikatakan kepada mereka usjudu lirrahmani, sujudlah kamu kepada Allah Dat yang Maha Pengasih. Qalu wa marrahmanu, mereka semua berkata dan siapa itu Dat yang Maha Pengasih atau Ar-Rahman? Anasjudu, apakah kita sujud lima ta'muruna, apa yang telah engkau perintahkan Muhammad kepada kami? Wa zadahum nufura, dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Jangan sampai kita orang Islam ini yang kita punya sudah menjadi orang Islam, maka jangan sampai kita keluar dari Islam. Karena banyak faktor orang Islam keluar dari Islam, karena faktor ekonomi, hempitan ekonomi, karena faktor kemiskinan, karena faktor saudara, karena faktor famili, karena faktor kerabat dan seterusnya. Jangan sampai kita orang Islam ini keluar dari agama Islam. Itu kita semua harus menjaga Islam kita masing-masing. Karena yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita taati adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita teladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini yaitu waqa kama aujaballahu subhanahu khasa'isa kasirata lirrahmani jalla jalalu min khasa'isi asma'i wa sifati bi sifati rububiyyati wal khalqi wa majala ismar rahmani dzikran lidzakirina, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Allah mewajibkan satu kekhusyuan yang sangat banyak pada lafal Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih, dari beberapa kekhusyuan nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan sifat Rabbaniyah, yaitu sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan yaitu kasih sayang kepada makhluknya dan Allah menjadikan nama Ar-Rahman, yaitu Zat yang Maha Pengasih, dzikran lidzakirina, sebagai satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai zikir bagi orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabbaha ilal isti'adzati bihi, dan juga Allah mengingatkan untuk bisa minta pertolongan, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata Ar-Rahman, wa tawakkuli alaihi, dan juga kita bertawakal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata Ar-Rahman, wasaumi lahu, dan juga kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kita puasa Ramadan karena motivasinya hanyalah motivasi atau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa anan nasa tuhsyaru ilaihi yaumal qiyamati, dan sesungguhnya manusia kelak atau besok pada hari kiamat, semua manusia dikumpulkan untuk bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah subhanahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatsula alaihim alladzi awkhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahmani qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ini surat Ar-Ra'd ayat 30. Surat Ar-Ra'd ayat 30 artinya adalah, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepada Muhammad, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, wahai Muhammad, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, aku bertawakal, dan hanya kepadanya Allah aku bertaubat. Jadi kita semua ini punya rasa yaitu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia, maka kita harus ikhtiar
ikhtiar usaha. Setelah ikhtiar kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kita ini harus bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan seterusnya. Ya, ini harus kita yaitu kita semua ini harus bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahadul abdi min ismi rabbi ar-rahman jalla jalaluhu qalu man dzakarahu mi'ata maratan israkuli fardin zala anu nisyanu wal ghaflatu wa qasratul qalbi wa uina ala umuri dunya. Artinya adalah bagian dari hamba dari nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman. Para ulama berkata, siapa yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman, jumlahnya itu 100 kali setiap sholat fardu. Kita zikir Allahumma ya Ar-Rahmanu jalaluhu Ar-Rahmanu jalaluhu Ar-Rahmanu jalaluhu Ar-Rahmanu jalaluhu. Kita zikir 100 kali dengan lafal Ar-Rahman, maka kita semua diselamatkan dari sifat lupa dan sifat lali atau lupa, dan hati kita adalah menjadi hati yang diselamatkan dari hati yang keras, dan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uina ala umuri dunya, dan kita semua ini diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan-urusan dunia. Mari kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan urusan dunia. Semoga kita semua selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala zahir batin, dunia akhirat. Apa yang menjadi urusan kita di dunia semoga diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian para mustami'in mustami'at yang kami hormati, mengaji kitab tafsir yaitu tafsir Asmaul Husna yaitu Ar-Rahman. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan urusan kita di dunia. Bacalah Ar-Rahman 100 kali. Ar-Rahman jalala jalaluhu, Ar-Rahman jalala jalaluhu, Ar-Rahman jalala jalaluhu, Ar-Rahman jalala jalaluhu 100 kali. Insyaallah kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.